Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dengan NIM A1A325014. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan money laundering. Yang pertama yaitu budaya korupsi. Budaya korupsi terbentuk dari kebiasaan yang terus berulang hingga dianggap normal. Perilaku ini mendorong pelaku untuk mencari cara menyembunyikan hasil kejahatannya. Salah satunya melalui pencucian uang atau money laundering. Proses ini bertujuan mengaburkan asal-usul harta agar terlihat sah, seringkali melalui sistem perbankan. Korupsi tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga oleh korporasi. Secara hukum, korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara. Secara historis, korupsi di Indonesia bahkan dikaitkan dengan budaya patrimonial, di mana kekayaan negara dan pribadi tidak dibedakan. Ada pula faktor-faktor terjadinya korupsi dan money laundering, seperti faktor politik. Faktor politik juga berperan besar, terutama dalam sistem yang bersifat otoriter. Dalam sistem seperti ini, lembaga pengawas seperti DPR, pers, dan masyarakat seringkali lemah atau sengaja dilemahkan. Akibatnya, kekuasaan menjadi terpusat dan tidak terkontrol dengan baik, sehingga membuka peluang besar bagi penjabat untuk melakukan korupsi. Kemudian, faktor ekonomi. Dari segi ekonomi, rendahnya gaji atau insentif dapat mendorong individu, terutama di tingkat bawah, untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, di tingkat atas, korupsi sering dipicu oleh keinginan untuk memperkaya diri dan mempertahankan gaya hidup tertentu. Selanjutnya yaitu faktor pencucian uang. Faktor utama yang memungkinkan terjadinya pencucian uang adalah lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang membiarkan pelanggaran, serta regulasi yang belum ditegaskan secara optimal. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa takut terdeteksi. Dampak korupsi dan dampak pencucian uang. Yang pertama, dalam sektor ekonomi. Korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan. Investasi sering dialihkan ke proyek yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebijakan ekonomi tidak berpihak pada masyarakat dan justru memperkaya pemilik modal. Yang kedua yaitu kesejahteraan warga negara. Korupsi membuat kesejahteraan rakyat menurun. Kebijakan pemerintah cenderung mengutamakan korporasi besar, sementara masyarakat harus menanggung beban ekonomi seperti utang negara. Kemudian, dampak pencucian uang. Pencucian uang berdampak besar terhadap negara, baik secara ekonomi maupun sosial. Negara mengalami kerugian besar, alokasi dana publik terganggu, dan sistem keuangan menjadi tidak sehat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.